Memilih untuk mendengar suara Tuhan. Marilah kita memilih untuk selalu mendengar suara Tuhan dan bukan suara setan. Dalam hidup ini, selain suara hati kita sendiri, maka selalu ada dua macam suara yang kita dengar, yakni suara Tuhan dan suara setan. Kiranya suara hati kita sejalan dengan suara Tuhan. Sebelum kita lahir baru, di mana kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak memiliki kuasa untuk memilih melakukan suara Tuhan dalam hidup kita, karena hidup kita dikuasai oleh setan. Namun saat ini, di mana semuanya kita sudah lahir baru dan memiliki Roh Kudus di dalam kita, maka kita tidak lagi hidup di bawah perhambaan setan, melainkan kita adalah hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi sekarang kita mampu untuk memilih mendengar suara Tuhan. Kita mampu memilih untuk mematuhi dan melakukan suara Tuhan tersebut dengan setia. Marilah kita memilih untuk menolak suara setan, suara daging, dan hawa nafsu. Dan sebaliknya, marilah kita memilih untuk mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan segera. Artinya jika ada firman Tuhan berkata kepada kita untuk berbuat sesuatu, maka kita memilih segera melakukannya dan tidak menunda-nunda, walau mungkin kita tidak menyukainya. Karena kita masih hidup dalam tubuh ini, maka kita memiliki kehendak daging, di mana kehendak daging kita bertentangan dengan kehendak roh. Kehendak daging kita ingin marah, kehendak roh berkata kita harus sabar dan mengampuni. Kehendak daging kita penuh dengan kepentingan diri sendiri. Kehendak roh berkata agar kita murah hati. Kehendak daging kita penuh dengan iri hati, perselisihan dan perpecahan. Sedangkan kehendak roh menghendaki kita untuk lemah lembut dan menguasai diri. Kehendak roh adalah suara Tuhan kepada kita. Tuhan berbicara di hati kita melalui Roh Kudus-Nya di dalam hati. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Mari kita pilih untuk mengikuti suara Tuhan, mengikuti kehendak roh dan bukan kehendak daging. Kita semua adalah domba-domba Tuhan. Mari kita ikuti suara gembala kita, yakni suara Tuhan Yesus, suara firman-Nya. Janganlah kita ikuti suara yang lain. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak suara di tengah-tengah dunia saat ini, baik dari televisi maupun dari semua platform di sosial media. Bila kita dengarkan dan ikuti semua suara tersebut, maka hati kita dapat dipenuhkan dengan kekhawatiran, ketakutan, atau penuh dengan keduniawian dan kepentingan diri sendiri saja. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Inilah perjuangan kita setiap hari, yakni memilih untuk tetap mengikuti suara Tuhan, tetap berbuat baik, tetap setia sampai akhirnya. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini berarti kita harus terus-menerus memilih untuk setia, terus-menerus memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan atau suara Tuhan. Dan kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Dan karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan karena kita mengasihinya. Jangan biarkan kasih kita menjadi dingin, karena di akhir zaman dikatakan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Janganlah terjadi pada kita. Jangan biarkan berkat-berkat Tuhan membuat kasih kita menjadi dingin. Janganlah pula kesulitan dan penderitaan membuat kasih kita menjadi dingin. Apapun yang kita alami di tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tetap memilih untuk setia mendengar suara Tuhan dan melakukan suara Tuhan dalam hidup kita.
Setan akan selalu menggoda kita untuk tidak setia. Setan mau kita membuat pilihan yang salah, seperti halnya Demas. Demas berubah setia. 2 Timotius 4 ayat 10 berkata, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Janganlah kita mencintai dunia ini sehingga kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalan firman, apalagi meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu berarti kita memilih mendengar suara setan. Setan mau menipu kita agar kita berpikir suara Tuhan atau firman Tuhan terlalu sulit untuk dilakukan, atau hanya akan membawa kesulitan hidup yang lebih besar kepada kita, di mana kita akan lebih dikucilkan, dianiaya, disalah mengerti, sehingga kita menyerah dan tidak mematuhi Tuhan. Setan adalah bapa pendusta. Jangan terima tipu dayanya. Justru sebenarnya setiap kali kita memilih melakukan suara Tuhan, maka kita akan berbahagia. Yeremia 7 ayat 23 berkata, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Bahkan dalam penderitaan pun kita berbahagia, karena kita patuh pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita memiliki nilai yang benar, yakni hal-hal kekal yang melebihi apapun yang ditawarkan dunia ini. Janganlah kita melihat ke belakang. Janganlah kita mau kembali kepada cara hidup kita yang lama yang berdosa, seperti istri Lot. Lukas 17 ayat 32 berkata, ingatlah akan istri Lot. Kiranya ayat ini memperingatkan kita untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Kiranya bagi kita salib selalu di muka dan dunia di belakang. Ingatlah Yusuf yang setia dalam segala ujian yang dihadapinya, baik ketika ia dikhianati saudaranya, ketika ia dijual dan dijadikan budak, juga di saat dimasukkan dalam penjara untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya, dan saat ia dilupakan oleh orang yang telah ditolongnya. Namun Yusuf tetap memilih untuk tetap setia berbuat baik, karena ia memilih apa suara Tuhan dalam hidupnya, dan bukan mengikuti suara setan atau suara dirinya sendiri yang mungkin berkata, sudah cukuplah semua ini, hidup memang tidak adil, dan kemudian dia menyerah dalam kekecewaannya atau memilih jalan pembalasan dendam. Dalam semua keadaan sulit, Yusuf tetap memilih suara Tuhan. Yusuf tetap memilih jalan Tuhan. Dan ketika ada kesempatan berbuat dosa, untuk berbuat kenajisan, Yusuf tetap memilih untuk hidup benar, untuk tetap hidup kudus. Ketika ada kesempatan untuk membalas dendam, Yusuf memilih untuk mengampuni dan menunjukkan kemurahan. Kita tidak heran ketika melihat bahwa Tuhan mengangkat Yusuf dan menjadikan dia penguasa yang berhasil, yang menyelamatkan keluarganya, yakni bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain dari kelaparan yang melanda. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan kepatuhan dan kesetiaan yang luar biasa kepada kita. Selama ia hidup di dunia ini, Tuhan Yesus patuh dan setia melakukan kehendak Bapa di sorga. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, peluh Tuhan Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ada yang mengatakan bahwa istilah kedokteran untuk hal ini adalah hematidrosis, di mana biasanya terjadi ketika seseorang mengalami rasa takut atau stres yang ekstrim. Seseorang yang akan menghadapi kematian mungkin mengalami stres ini. Namun di tengah tekanan yang sangat dahsyat, karena Tuhan Yesus harus memikul semua dosa manusia, apakah respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa dan ia memilih untuk patuh pada kehendak Bapa. Lukas 22 ayat 42 berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau,
Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Marilah kita memilih untuk tetap patuh pada kehendak Tuhan di saat keadaan baik dan juga di saat keadaan buruk bagi kita. Janganlah kita mengeraskan hati dan memakai jalan kita sendiri, lalu membuat alasan untuk membenarkannya. Hal ini dilakukan oleh Saul. Mari kita membaca 1 Samuel 15 ayat 1-3. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Jadi jelas apa suara Tuhan kepada Saul. Namun apakah yang dilakukannya? Mari kita baca lagi dari 1 Samuel 15 ayat 7-9. Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saul memilih tidak mengikuti suara Tuhan, dan bahkan setelah Samuel datang kepadanya, ia tetap membuat alasan dan lebih memikirkan apa kata manusia daripada apa kata Tuhan. Kita baca 1 Samuel 15 ayat 19-24. "Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agak, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Janganlah kita seperti Saul. Walaupun Tuhan telah mengurapinya, telah mengaruniakan kemenangan kepadanya, tetapi ia memilih untuk menyenangkan manusia, padahal itu berarti ia melawan Tuhan. Marilah pilih untuk meneladani Yusuf. Di tengah penderitaan pun ia selalu mengikuti suara Tuhan. Marilah pilih untuk meneladani Tuhan Yesus yang setia sampai mati. Janganlah ikuti perasaan kita yang bisa berubah-ubah. Pilihlah jalan Tuhan dan firman Tuhan, berapapun harganya. Marilah kita semua tetap setia sampai Maranatha, sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke sorga. Seperti lagu rohani yang berbunyi, "Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus,
setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Amin.